Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar ini, kita melihat Siti dan teman-temannya sedang berkegiatan di sekolah. Mereka menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Apa kegiatan yang sedang mereka lakukan? Di sini kita melihat Siti dan teman-temannya sedang menanam pohon di lingkungan sekolah. Kemudian, bagaimana caramu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Cara kita dalam menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah adalah dengan membuang sampah di tempat sampah, melaksanakan piket kelas, mematikan keran jika tidak diperlukan, dan mematikan lampu jika tidak digunakan untuk mengurangi pemanasan global. Ini merupakan hal-hal yang dapat kita lakukan dalam menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Selanjutnya, perhatikanlah ketiga gambar berikut ini. Dari ketiga gambar ini, menunjukkan sikap perilaku manusia yang peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan dapat dilakukan di lingkungan mana saja, baik di sekitar rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Ayo bernyanyi. Masih ingatkah kamu tentang lagu Aku Cinta Lingkungan? Lagu Aku Cinta Lingkungan menceritakan kepedulian terhadap lingkungan rumah. Apakah kamu sudah bisa menyanyikan lagu tersebut sesuai intervalnya? Perhatikan penggalan lagu Aku Cinta Lingkungan berikut. Lagu Aku Cinta Lingkungan memiliki tangga nada, yaitu tangga nada pada lagu di atas adalah tangga nada C. Nada C dinyanyikan sebagai Do. Dalam menyanyikan sebuah lagu, kita harus memperhatikan interval nada. Sekarang, kita akan belajar mengenal interval nada. Untuk memahami interval nada, kita harus memahami tangga nada terutama yang berkaitan dengan pokok nada. Yang pertama yaitu kita harus memahami deretan nada-nada. Deret nada adalah naik turun suatu nada dari setiap tangga nada. Sebagai contoh, dari nada C ke D, ke E, ke F, ke G, kemudian ke A, ke B, ke C, ke B lagi, ke A, ke G, ke F, ke E, ke D, dan ke C. Ini merupakan contoh dari deret nada, yaitu naik turunnya suatu nada di setiap tangga nada. Yang kedua, hal yang harus kita perhatikan yaitu jarak antara nada yang satu ke nada lainnya. Sebagai contoh, jarak untuk tangga nada mayor yaitu C, D, E, F, G, A, B, C. Dengan jarak nadanya yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Selanjutnya yang ketiga, hal yang harus kita perhatikan yaitu langkah dari nada yang satu ke nada lainnya. Misalnya dalam tangga nada C mayor, nada C ke nada C ini merupakan langkah ke-1. Sedangkan dari nada C ke nada D merupakan langkah kedua. Dan nada C ke E merupakan langkah ketiga. Untuk lebih jelasnya, interval nada adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Jangka tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut dengan nama pangkat. Sebagai contoh, jangka C ke D dalam pangkat nada C mayor, D adalah langkah kedua. Langkah kedua mempunyai nama pangkat skendo. Interval nada selalu dibatasi oleh dua buah nada. Nada pertama disebut sebagai nada pangkal, nada kedua disebut nada selang. Sebagai contoh, jika dalam tangga nada C mayor, nada C kita tetapkan sebagai nada pangkal. Diperoleh nama-nama interval sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah urutan tangga nada C mayor dengan nama-nama interval yaitu C, D, E, F, G, A, B, C. Jika kita perhatikan di sini, nada C ke nada C ini adalah langkah ke-1 yang disebut sebagai prime. Sedangkan dari nada C ke D ini adalah langkah kedua disebut skendo. Selanjutnya dari nada C ke E adalah langkah ketiga disebut terce. Berikutnya dari nada C ke nada F ini adalah langkah keempat disebut quart. Berikutnya dari nada C ke nada G adalah langkah kelima disebut quint. Selanjutnya
Dari nada C ke A adalah langkah ke-6, disebut sets. Dari nada C ke nada B adalah langkah ke-7, disebut septim. Dan dari nada C ke nada C selanjutnya, ini disebut langkah ke-8, yang dikenal dengan nama oktav. Selanjutnya, marilah kita membaca teks yang bertema bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja kira-kira memasuki awal usia 10 hingga 12 tahun. Dan masa remaja ini berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Lantas, bagaimana cara menumbuhkan kepedulian remaja terhadap lingkungan? Salah satu langkah yang bisa kita tempuh supaya para remaja peduli dengan lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan itu sendiri. Sebagai contoh melalui kegiatan pecinta alam. Kegiatan pecinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pecinta alam untuk meningkatkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan reboisasi di lahan gundul. Yang kedua, pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. Yang ketiga, penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. Dan yang keempat, berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Terjadinya pemanasan global atau global warming dapat berdampak terhadap perubahan iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Pola curah hujan yang selalu berubah dan tanpa dapat diprediksi akan menyebabkan kebanjiran di suatu tempat, tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis akan bermunculan dengan kecenderungan semakin lama semakin kuat. Selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam ketersediaan air bersih yang sangat sulit ditemukan. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar dan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat bisa kita hindari. Para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Ayo berdiskusi. Dari teks yang sudah kita baca, apa judul yang tepat untuk bacaan di atas? Kemudian, coba temukan kata kunci pada judul teks tersebut. Dari teks yang sudah kita baca, ini memiliki tema bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Jadi dari tema ini nanti kita diminta untuk membuatkan judul yang sesuai dengan tema ini. Kemudian dari tema ini kita bisa mengetahui kata kuncinya, yaitu kata kuncinya remaja dan lingkungan. Dengan demikian, judul yang tepat untuk bacaan di atas yaitu pentingnya kepedulian remaja terhadap lingkungan. Dan kata kunci yang bisa kita temukan yaitu remaja dan peduli lingkungan. Selanjutnya, tuliskan informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci yang sudah kita temukan. Kata kunci yang sudah kita temukan tadi yaitu yang pertama adalah remaja dan yang kedua peduli lingkungan. Dari kata kunci ini, kita diminta untuk memperkirakan informasi yang dapat kita simpulkan. Nah, informasi pertama dari kata kunci remaja yaitu masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Selanjutnya, informasi yang bisa kita perkirakan dari kata kunci peduli lingkungan yaitu kegiatan pecinta alam menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan. Beberapa kegiatan pecinta alam diantaranya adalah melakukan reboisasi, membuat bak-bak pembuangan sampah di tempat umum, menanam pohon di halaman rumah, dan menghemat penggunaan air. Ini adalah beberapa contoh perkiraan informasi yang dapat kita lakukan dari kata kunci yang sudah kita temukan.
Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Gambar manakah yang menunjukkan masa remaja? Dari gambar ini, kita melihat perkembangan anak dan pertumbuhan, yaitu dari bayi menjadi anak-anak, menjadi masa remaja, kemudian dewasa. Dari sini, gambar yang menunjukkan masa remaja adalah kedua gambar ini. Kedua gambar ini merupakan gambar yang menunjukkan masa remaja pada anak laki-laki dan anak perempuan. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Apa itu masa pubertas? Mari kita lihat pembahasannya. Masa pubertas. Pada masa pubertas akan terjadi pematangan fungsi organ reproduksi. Pubertas berasal dari bahasa Latin yaitu pubes, yang berarti masa menuju dewasa. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Perubahan ini dipengaruhi oleh hormon. Hormon merupakan zat-zat tertentu yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Masa pubertas pada anak laki-laki dimulai dengan pematangan organ reproduksi yang ditandai dengan dihasilkannya sel kelamin jantan atau spermatozoa oleh testis. Sedangkan pada anak perempuan, masa pubertas diawali dengan menstruasi. Pubertas pada anak perempuan pada umumnya terjadi di usia antara 10 hingga 15 tahun. Dan masa pubertas pada anak perempuan lebih cepat dibandingkan masa pubertas pada anak laki-laki. Ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki. Pada anak laki-laki, masa pubertas akan ditandai dengan beberapa perubahan. Yang pertama, perubahan primer. Perubahan primer adalah perubahan yang tidak dapat diamati oleh orang lain. Misalnya terjadi pematangan organ reproduksi yang ditandai dengan dihasilkannya spermatozoa oleh testis. Selanjutnya, perubahan sekunder. Perubahan sekunder yaitu perubahan yang dapat diamati oleh orang lain. Contoh dari perubahan sekunder, yang pertama, tumbuhnya jagun pada tenggorokan. Yang kedua, tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tubuh tertentu, misalnya pada ketiak, dan tumbuhnya kumis. Yang ketiga, pundak dan dada akan menjadi lebih bidang atau lebih lebar. Yang keempat, suara berubah menjadi lebih berat. Dan yang kelima, tumbuhnya jerawat. Selanjutnya, ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Pada anak perempuan, masa pubertas akan ditandai dengan beberapa perubahan. Yang pertama, perubahan primer, yaitu perubahan yang tidak dapat diamati oleh orang lain, seperti terjadinya pematangan organ reproduksi yang ditandai dengan terjadinya menstruasi, yaitu keluarnya darah kotor dari kemaluan. Sedangkan perubahan sekunder pada anak perempuan, yaitu perubahan yang dapat diamati. Yang pertama, pinggul mulai membesar dan melebar. Yang kedua, tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tertentu seperti pada ketiak. Yang ketiga, payudara menjadi lebih besar. Yang keempat, suara berubah menjadi lebih merdu atau nyaring. Yang kelima, tumbuhnya jerawat.